Hola Mina. Di video kali ini saya akan mereview chapter terbaru One Punch Man, yaitu chapter 234. Saya akan bahas detail penting dan kemungkinan apa saja yang akan terjadi di cerita mendatang dari versi Murata ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Ya, seperti yang sudah kita bahas dalam alur cerita kemarin, sosok yang paling dinantikan akhirnya muncul lagi. Garo, si mantan pemburu pahlawan yang dulu sempat membuat asosiasi pahlawan ketar-ketir, kini kembali hadir di manga. Tapi menariknya, statusnya sekarang sudah berubah drastis. Alih-alih memburu pahlawan, Garo justru bertransformasi menjadi si pemburu pekerjaan yang sedang terseok-seok menjalani masa percobaannya di dunia nyata. Di chapter terbarunya ini, unit khusus Neo Heroes di bawah kepemimpinan Suiryu yang memang ditugaskan untuk menangkap Garo akhirnya berhasil menemukannya saat Garo sedang bekerja. Misi penangkapan Garo ini adalah misi perdana resminya sejak dia terjebak bergabung dan diangkat menjadi salah satu Neo Leader di Neo Heroes. Disinilah letak tekanan emosional yang sedang dihadapi oleh Suiryu. Jika kita melihat peta kekuatan dan pergerakan Neo Heroes saat ini, posisi Suiryu bisa dikatakan sedikit tertinggal dibandingkan dengan sesama Neo Leader lainnya. Para Neo Leader lainnya sudah berhasil mengeksekusi misi pertama mereka dengan hasil yang sangat memuaskan. Keberhasilan pun ditunjukkan oleh para mantan pahlawan kelas S yang sedang menjadi mata-mata di Neo Heroes, yaitu Metal Bat dan Child Emperor. Mereka langsung membuktikan efisiensi sistem baru dari Neo Heroes melalui kemenangan mutlak di lapangan dan mendapatkan reputasi yang sangat baik dari warga sipil. Suiryu juga sebenarnya bergerak berbarengan dengan para Neo Leader lainnya, tapi karena target pertama dia adalah Garo yang merupakan manusia dan bukan monster seperti yang lainnya, ditambah level Garo bisa dikatakan sejajar atau bahkan di atas monster dengan level bencana level Dragon, sehingga hal ini membuat awal debut Suiryu di Neo Heroes tidak hanya terlambat secara momentum, tapi juga menempatkannya dalam situasi yang sangat berisiko, baik secara fisik maupun secara moral. Kalau kita bedah lebih dalam, misi yang diberikan kepada Suiryu ini sebenarnya terasa sangat licik dan bermuatan politis. Secara teknis, Garo ini sudah menyelesaikan urusannya dengan hukum melalui kesepakatan damai dengan pihak asosiasi pahlawan maupun kepolisian. Memang betul, Garo tidak dijebloskan ke penjara, tapi dia sedang menjalani proses penebusan kesalahan secara sosial dengan menjadi pekerja kasar, semacam kurir pengiriman yang bekerja di bawah perusahaan Beaver Delivery Service. Sebagai organisasi pahlawan baru yang agresif, Neo Heroes sengaja memanfaatkan celah ini dan menolak menghormati perjanjian damai itu. Bagi mereka, membiarkan mantan penjahat sekelas Garo berkeliaran bebas dengan seragam kurirnya adalah bukti kelemahan sistem yang lama. Dengan mengirim unit Suiryu untuk menyergap Garo, Neo Heroes sebenarnya sedang melakukan manuver untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka jauh lebih tegas, lebih adil, dan tidak berkompromi dengan penjahat manapun, meskipun cara yang mereka gunakan terkesan menusuk dari belakang dan mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan. Dan itu dilakukan dengan dalih menegakkan keadilan versi mereka sendiri. Tapi nyatanya, perlahan kita tahu kalau situasinya tidak sehitam putih itu karena ada dendam pribadi di baliknya. Fakta ini diungkap oleh Bang yang muncul dan mengawasi Garo secara diam-diam. Neo Heroes ternyata awalnya sempat mencoba merekrut Garo dan Bang, tapi mereka menolaknya. Jadi aksi penangkapan ini didasari rasa sakit hati. Parahnya lagi, rencana busuk mereka setelah menangkap Garo adalah membawanya ke markas untuk dikontrol dan diubah menjadi cyborg. Kemudian, momen yang membuat chapter ini terasa sangat solid dibandingkan versi webkomiknya adalah ketika kita diperlihatkan siapa yang ada dalam truk pengiriman tempat Garo bekerja. Di sana, Garo dipasangkan dengan satu karakter yang pernah muncul sebelumnya, yaitu mantan pahlawan profesional bernama Mad Devil Yankee. Bagi kalian yang lupa, Mad Devil Yankee ini sempat memegang peran penting di chapter 187. Yang menjadi momen krusial saat cerita akhirnya membongkar borok internal asosiasi pahlawan terkait bisnis perjudian pahlawan bawah tanah ilegal yang dikelola langsung secara rahasia oleh McCoy. Mad Devil Yankee adalah pahlawan yang dijadikan komoditas utama dalam ring taruhan kotor itu. Akibat efek domino setelah skandal perjudian itu terbongkar, Mad Devil Yankee merasa muak dengan sistem busuk di internal organisasi, lalu memutuskan keluar dari asosiasi pahlawan. Dan secara kebetulan yang sangat menarik, nasib menuntunnya berakhir di tempat
tempat yang sama dengan Garo sebagai sesama pekerja kasar, di mana Garo bertindak sebagai seniornya. Dalam percakapan mereka, Garo ternyata langsung mengenali siapa rekan kerjanya ini. Bukan hanya sekedar tahu nama pahlawannya, Garo bahkan mengetahui rahasia paling gelap orang ini, termasuk nama pahlawan rahasianya saat bertarung di arena judi bawah tanah dulu, yaitu Papillon 800. Medevil Yankee langsung shock dan kebingungan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa Garo tahu sedetail itu tentang masa lalu kelamnya. Disinilah Murata dan One Sensei kembali menunjukkan konsistensi karakter yang luar biasa. Alasan Garo tahu segalanya adalah karena pada hakikatnya Garo adalah seorang penggila pahlawan sejati. Sejak kecil, motivasi terdalam Garo selalu berpusat pada obsesinya terhadap konsep pahlawan dan monster. Bahkan setelah dia pensiun dari status monsternya, Garo diam-diam masih terus memantau, membaca berita, dan mengikuti setiap perkembangan terkini yang terjadi di dalam asosiasi pahlawan. Tapi saat ini, Garo benar-benar sudah bertransformasi menjadi orang baik dan 100% menjadi karakter protagonis di titik cerita ini. Dia bahkan menyemangati Medevil Yankee atau yang memiliki nama asli Shinya dengan berkata, "Hey, tidak peduli seberapa kecilnya seorang pahlawan atau apa yang mereka lakukan, orang-orang pasti akan menyadarinya. Kau harus kembali ke sana dan terus melakukannya." Ini adalah perkembangan karakter yang masuk akal bagi Garo, tapi bukan berarti sekarang dia jadi lemah atau gampang ditindas, karena nanti kita akan melihat bahwa dia masih cukup keras kepala saat menghadapi ancaman. Kemudian setelah melakukan pelacakan, unit di bawah kendali Suiryu akhirnya berhasil mengunci keberadaan Garo, dan mereka langsung bergerak cepat mengevakuasi warga sipil di sekitar lokasi. Tapi uniknya, begitu mendapatkan laporan bahwa target sudah ditemukan, sikap Suiryu justru sangat santai dan terkesan lepas tangan. Hal ini karena dia sebenarnya tidak mau mengejar Garo. Dia tahu betul bahwa meskipun Garo tidak sepenuhnya bersih dari dosa, sosok mantan pemburu pahlawan ini sudah bukan lagi sebuah ancaman, dan bahkan kini dia sedang fokus menebus kesalahannya. Suiryu sangat menyadari hal itu, tapi di sisi lain, dia terikat kontrak sebagai bagian dari Neo Heroes yang memaksanya untuk tetap maju demi profesionalitas kerja. Lalu pada saat yang sama, kita diperlihatkan Beng juga yang ternyata sedang mengamati situasi ini dari kejauhan. Menariknya, ini adalah sebuah plot baru yang benar-benar berbeda dari versi webcomic. Kehadiran Beng di sini jelas membuat kita penasaran mau dibawa kemana arah ceritanya nanti. Sejauh ini, Beng memang baru sekedar memantau, tapi tidak heran jika di akhir arc ini, dia akan ikut turun tangan. Selain itu, keterlibatan Beng yang mengenal siapa Suiryu sebenarnya memberikan sinyal kuat bahwa kedepannya dia mungkin akan berakhir menjadi mentor yang melatih Suiryu dan adiknya Suiko. Kembali ke unit Suiryu, setelah menyadari bahwa pemimpinnya tidak melakukan apa-apa, mereka akhirnya mengambil inisiatif sendiri dan langsung menembaki Garo dengan jarum panah penenang. Disinilah kita diperlihatkan kalau Garo tetaplah Garo dengan refleksnya yang luar biasa. Secara instan, dia melempar kotak-kotak paketnya ke udara, lalu menangkap semua jarum penenang itu dan kemudian menjatuhkannya begitu saja ke tanah. Setelah itu dia dengan santainya menangkap kembali kotak-kotak paket tadi dan meletakkannya ke tanah dengan sangat perlahan supaya barang di dalamnya tidak rusak. Sebenarnya, Garo masih mencoba menghadapi orang-orang ini secara halus tanpa kekerasan. Tapi di sisi lain, dia tidak bisa menyembunyikan rasa ketertarikannya pada tantangan ini. Mengingat dia sudah lama sekali tidak merasakan pertarungan sungguhan, selain latihan rutin di dalam dojo. Setelah melihat targetnya tidak tumbang, para anggota unit Suiryu maju dan mengaktifkan baju tempur mereka. Menariknya, mekanisme aktifnya dari baju tempur Neo Heroes ini kembali diperlihatkan sangat mirip dengan cara kerja baju tempur milik Blast. Pasti ada alasan besar di balik kemiripan teknologi ini, meskipun kemungkinannya kita baru akan mengetahuinya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, sebelum orang-orang ini sempat menyerang Garo, tiba-tiba muncul monster acak entah dari mana. Tentu saja, mereka semua ketakutan. Tapi bagi Garo, ini hanya gangguan kecil. Ini pun merupakan aspek baru alur cerita yang berbeda dari webkomiknya. Menurut saya, ada beberapa tujuan kenapa monster ini dimunculkan. Pertama, ini bisa menjadi momen pembuktian sifat baik bagi Garo untuk menekankan kembali pembaca tentang di mana posisi Garo saat ini. Meskipun dialognya dengan Medevil Yankee sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kedua, ini bisa menjadi cara bagi Suiryu untuk melihat langsung bahwa Garo aktif berusaha menghentikan monster, sekaligus menyelamatkan anggota unitnya. Terakhir, ini bisa menjadi jalan bagi Suiryu dan Garo untuk bekerja sama mengalahkan monster itu. Tapi, pada akhirnya situasi ini akan tetap menuntun mereka untuk saling bertarung karena satu dan hal yang lain. Ini bukan spoiler, tapi sudah jelas sekali ceritanya memang dibangun supaya mereka berdua bertarung. Kemungkinan besar, pertarungan ini akan mengarah ke akhir cerita yang sama seperti di versi webkomiknya. Mengenai kapan pertarungan ini akan terjadi, kemungkinan bisa dimulai di akhir chapter selanjutnya, yaitu chapter 235. Tapi saya pun memperkirakan bahwa pertarungan ini akan berlangsung selama beberapa chapter ke depan, karena kalian
Kalian pasti sadar, tempo baru One Punch Man sejak arc Amaemax dimulai memang terasa sangat lambat dan stabil. Saya pribadi tidak keberatan dengan hal ini, karena ya memang begitulah jalan cerita mulai dari sekarang. Bagaimana menurut kalian tentang perkembangan cerita di chapter terbaru One Punch Man ini? Apakah pertarungan Garo melawan Suiryu nanti akan memicu intervensi penuh dari Bang? Atau justru ada kejutan lain dari teknologi baju tempur Neo Heroes yang sangat mirip dengan baju tempur milik Blast itu? Silakan tulis semua pendapat, asumsi, teori, atau bahkan kritik kalian tentang chapter ini di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo langsung saja tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena sebentar lagi Animangatik akan mencapai 100.000 subscriber. Jadi bantuan dan dukungan kecil dari kalian sangat-sangatlah berarti untuk mewujudkan milestone besar ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembahasan seru berikutnya.バイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に